kita menyentuh badan kita dengan telapak tangan dan jari jemari kita. Karena tubuh manusia punya kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri. Ya, tubuh manusia punya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Ya, so ketika Anda darah tinggi, yuk ikhtiarkan, kedepankan sabar daripada amarah dan emosi. Kemudian ikhtiarkan, bisa dengan obat kimia, bisa dengan herbal, bisa dengan terapi. Begitupun terkena penyakit darah rendah, yuk kedepankan sabar, jangan baperan, jangan sedih, jangan mewek. Ikhtiarkan, boleh dengan herbal, boleh dengan terapi. Silakan. Jangan fokus herbal dan terapinya saja, obat dan terapinya saja. Sedangkan ruhaninya tidak diikhtiarkan. Ya itu sia-sia, teman-teman. Nah, kalau bicara tentang terapi, kurang hebat apa tubuh manusia? Di mana tubuh manusia? Sok buka Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 20, ayat 21. Tubuh manusia itu punya kemampuan yang sangat luar biasa, di mana tubuh manusia mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Orang kalau terapi asal disentuh aja bagian tubuh yang sakit dengan jari telunjuk kita, seketika berkurang sakitnya, bahkan bisa jadi jalan sembuh. Sok, orang darah rendah, orang darah tinggi, gejalanya hampir sama teman-teman. Kepalanya sakit, kepalanya pusing. Ada nggak di sini yang suka sakit kepala? Migrain, vertigo, kelayangan, ada nggak? Kepalanya suka pusing-pusing. Ada nggak teman-teman? Ada nggak yang suka sakit kepala, suka migrain, vertigo, kelayangan, dan lain sebagainya? Ada? Yuk kita buktikan. Tubuh manusia itu hebat. Tubuh manusia itu sakti. Tubuh manusia itu luar biasa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 21. Sok dibuka. Sok. Yuk, sakit kepala. Lihat. Di kepala ada garis nggak? Di kepala kita ada garisnya nggak? Ada kan? Garis yang membelah. Garis yang memisahkan antara kulit dan rambut. Ini garis teman-teman namanya. Nah, nanti dikasih tahu ya. Dikasih tahu. Lihat. Nih, ini ada garis. Ini leher, rambut, ini kulit. Rambut dan kulit sentuh tepat di garisnya. Batas antara rambut dan kulit. Sentuh dengan jari telunjuk. Ikuti garisnya, agak sedikit ditekan. Sampai depan telinga, tutup lubangnya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik ke belakang. Sok, seketika kepala ini langsung enteng. Badannya langsung enteng, keluar keringat hangat. Sok, kalau nggak percaya buktikan. Sok. Sok, buktikan. Ya, ini jari telunjuk. Apalagi orangnya sering sholat. Cepet banget langsung reaksinya. Sok, ini ya. Ini ada garis ya. Ini rambut, ini kulit. Sentuh tepat di garis. Ikuti garisnya. Sampai depan telinga. Tutup lubangnya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik. Sok, seketika berkurang sakitnya. Langsung enteng kepalanya, enteng badannya, bahkan keluar keringat hangat. Begitupun garis sebelahnya. Sama. Sok, teman-teman. Sok, udah dipraktekin belum? Ya. Jadi kalau kita di sini ditulis solusi sehat lahir batin, ayo praktekin. Secara lahirnya, terapinya seperti apa? Secara batinnya, sifat apa yang harus diperbaiki? Sok, yang udah dipraktekin, langsung enteng nggak badannya? Langsung enteng nggak badannya? Keluar keringat hangat nggak? Nggak keluar keringat hangat? Praktekin lagi. Praktekin lagi. Sok, kayak gini ya. Set, ikuti. Sampai depan telinga tutup. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik. Sok, kepalanya langsung enteng. Pundaknya langsung enteng. Bahkan keluar keringat hangat. Sok, udah dipraktekin belum? Udah dipraktekin belum? Sok, udah dipraktekin? Buktikan. Buktikan. Jangan jadi orang yang ngeyel tapi nggak buktiin. Buktikan teman-teman. Ya, lihat. Tubuh manusia itu hebat. Sok, coba renungkan. Renungkan. Buat dua-dua sekali boleh-boleh. Renungkan. Orang sakit kepala. Minum obat sakit kepala. Minumnya lewat mulut. Masuk obatnya ke lambung. Obat masuknya lewat mulut, turunnya ke lambung. Kok yang sembuh kepala? Siapa yang ngobatin? Kok lambung bisa tahu ini obat buat sakit kepala? Sok, renungkan. Tubuh manusia itu hebat, teman-teman. Tubuh manusia itu hebat. Makanya baca Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20, ayat 21. Lihat. Di dalam penciptaan manusia,
ada ilmu yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang yakin. Bagi orang-orang yang yakin. Lihat, tubuh manusia itu dipenuhi dengan garis. Apakah garis dalam tubuh manusia ini kebetulan? Enggak, teman-teman. Enggak kebetulan garis dalam tubuh manusia ini. Bahkan jika kita hitung dari ujung kepala sampai ujung kaki, jumlah garis itu ada 114 garis. Kalau nggak percaya, buktikan, hitung tuh. Dari garis rambut, garis telinga, garis mata, garis mulut, garis wajah, garis perut, garis kanan, garis kiri. Hitung. Jumlahnya ada 114 garis. Bahkan, Allah karuniakan kepada tangan kita karunia yang sangat luar biasa. Tangan sifatnya memberi dan menerima. Sebagaimana sifatnya pengasih dan penyayang. Ayo, tangan kita itu penuh dengan kasih dan sayang. Maka tangan kita dipenuhi dengan garis. Garis pada tangan kita ini nggak kebetulan. Karena Allah jadikan tangan ini sifatnya memberi dan menerima. Bisa nggak tangan ini jadi perantara kebaikan? Atau jangan-jangan tangan ini jadi perantara keburukan? Andaikan kita jadikan tangan ini perantara kebaikan, tangan ini akan berfungsi lebih baik. Bahkan menyembuhkan penyakit begitu mudahnya, teman-teman. Kenapa? Lihat, tangan kita dipenuhi dengan garis. Dari kelingking sampai ibu jari, berapa garisnya? 33 garis. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Lihat telapak tangan kita ada garisnya, ada kan? Ini angka 8, ini angka 1. Ini juga sama. Ini angka 1, ini angka 8. Ini 18, ini 81. Jika dijumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Ya. Itulah kenapa telapak tangan kita, jari kita sentuh aja di bagian tubuh yang sakit, seketika penyakitnya berkurang bahkan sembuh. Bahkan Rasulullah sampai ajarkan, hadisnya sahih, teman-teman. Rasulullah ajarkan, jika Anda sakit, tubuhmu sakit, tempelkan telapak tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Ya. Kemudian bacakan doa. Doanya diajarkan oleh Rasulullah. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Seketika penyakit itu berkurang, bahkan sembuh. Tuh teman-teman. Seketika penyakitnya berkurang, bahkan sembuh. Ya. So, yang punya penyakit apapun, sentuh di bagian tubuh yang sakit, tepat pada garis. Ya, tepat pada garisnya ya. Tepat pada garisnya. Kemudian bacakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau nggak bisa pakai doa Rasulullah, doa cukup innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau doanya Rasulullah kan jelas dengan 3 bismillah, 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 bismillah. Satu lagi, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Baca 7 kali. Itu kalau doa yang diajarkan Rasulullah. Kalau nggak hafal doanya, cukup innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sok seketika berkurang penyakitnya. Yuk, mau dipraktekin nggak? Mau dibuktiin nggak? Mau dipraktekin nggak terapinya? Terapi apapun, silakan. Tinggal disentuh di bagian tubuh yang sakit, tekan garisnya, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seketika berkurang sakitnya. Ya, seketika. Bahkan langsung bereaksi tubuhnya. Oh, yuk, sambil teman-teman nyimak, teman-teman ikut praktekin ya. Sambil teman-teman nyimak, teman-teman juga ikut praktekin. Caranya bagaimana? Yuk. Pertama, lihat di sini ada garis. Kelihatan kok, ini kulitnya tebal, ini kulitnya putih. Teman-teman bisa melihat tuh, pasangan Anda di sini ada garisnya di sini. Misalkan antara kulit depan dan kulit belakang. Pegang pundaknya seperti ini. Pundaknya dipegang. Sok, pundaknya dipegang. Semuanya pegang pundak ya. Mau pundak kanan dulu boleh, mau pundak kiri dulu boleh. Ya. Ya nanti dikasih tahu martabak Bangka. Ya. Yuk, praktekin dulu. Praktekin dulu supaya apa? Teman-teman yakin dulu nih. Ayat Allah itu nyata. Praktekin. Ayat Allah itu nyata. Ya. Ya, praktekin ayat Allah itu nyata. Ikuti dulu, praktekan. Pertama pegang pundaknya. Pundaknya dipegang seperti ini. Ya, pundak kanan boleh, pundak kiri boleh. Sekarang badan tegak lurus. Ya. Sekarang pejamkan matanya. Yuk praktekin, jangan sampai nanti minta diulang. Tarik nafas perlahan dari hidung sampai penuh. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi, tarik nafas perlahan dari hidung sampai penuh.
Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekarang ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik nafas 1 kali, tarik yang panjang dari hidung. Tahan nafasnya, baca Al-Fatihah 1 kali, tahan nafas, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya lewat mulut perlahan, lalu buka matanya. Sekarang, dalam hati innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pencet pundaknya, tarik. Pencet pundaknya, tarik. Seperti ini ya. Pencet pundak 1 lagi, tarik. Pencet pundaknya, tarik. Yuk, yang suka kelingan dan lain sebagainya, migrain vertigo, telinga berdenging, yuk sini, pencet, tarik. Tengah, bawah, dah. Sekarang daun telinga dilipat seperti ini. Daun telinganya dilipat seperti ini. Dah. Sekarang cubit-cubit punggung tangannya. Cubit agak banyak, punggung tangannya dicubit agak banyak. Agak keras dikit ya nyubitnya. Cubit. Cubit pergelangan tangannya dicubit-cubit. Sampai ke lengan, cubit-cubit. Ini ya. Lalu sampai ke atas. Jangan kaget kalau merinding. Jangan kaget. Terus, 1 lagi. Punggung tangan 1 lagi. Oke, pergelangan. Lengannya. Sampai ke atas. Jangan kaget ya kalau merinding ya. Tuh, sekarang kaki. Maaf, saya angkat kaki saya. Maaf kalau nggak sopan. Teman-teman prakteknya nggak usah diangkat kakinya. Ya, kakinya nggak usah diangkat. Maaf ya. Saya hanya menunjukkan saja. Ini pergelangan kaki. Cubit bagian pergelangan, tarik. Cubit, tarik. Seperti ini ya. Lalu kaki bagian dalam. Pergelangannya, cubit, tarik. Lalu bagian belakang, cubit, tarik. Kemudian punggung kakinya. Dah. Kemudian 1 lagi kaki sebelah. Pergelangannya dulu bagian depan. Bagian dalam, bagian luar, lalu punggung kaki. Dah. Sekarang dalam hitungan 1, 2, 3 jawab jujur. Siapa di sini yang langsung sendawa? Ada nggak di sini yang badannya langsung hangat? Keluar keringat hangat? Badan langsung segar, badan langsung enteng, angin minggat, ngantuk hilang, pandangan langsung jernih. Ada nggak? Sok, langsung sendawa, badan langsung segar, badan langsung hangat, keluar keringat hangat, badan langsung enteng, sok, masuk angin minggat, enak nggak badannya? Terapi ini bisa teman-teman praktekkan, karena terapi ini sangat bagus sekali bagi orang-orang yang sering masuk angin. Gampang sekali mabuk perjalanan. Kemudian gampang ngedrop badannya, gampang capek, sakit-sakitan, sakitnya pindah-pindah. Itu bisa teman-teman, praktekin aja. Praktekin terapi ini, praktekin. Ya. Ya, enak nggak? Langsung hangat badannya, langsung sendawa. Keluar keringat hangat. Badan langsung segar, enteng, angin langsung minggat. Sekarang, coba dipegang telapak tangannya. Ada yang kedinginan nggak? Coba dipegang daun telinganya. Ada yang kedinginan nggak? Coba dipegang tengkuk lehernya. Kedinginan nggak? Ada yang dingin nggak? Coba dipegang telapak kakinya. Dingin nggak? Sok, ada nggak yang dingin? Dingin, bersyukur. Kemudian, yang kedua, ada nggak yang malam mual? Kemudian kepalanya pusing, keluar keringat dingin, badan malah lemes. Ada nggak teman-teman? Kalau ada, saya nggak bawa kitabnya. Kalau ada kitabnya saya tunjukin. Dalam kitab Tibun Nabawi diajarkan oleh Rasulullah, batukin sampai muntah. Yang merasa mual, badannya merinding, kepalanya justru malah pusing, batukin sampai muntah. Ya, batukin. Nanti muntahnya nggak usah khawatir, bukan makanan, muntahnya hanya lendir. Ya, kenapa bisa berdampak seperti itu? Sok, apalagi yang punya asam lambung. Terapi kayak gini langsung mual, merinding.
kemudian kelayangan kepalanya. Sok yang asam lambung. Ya, bagi teman-teman yang merasa keringatnya langsung keluar keringat dingin, telapak tangannya dingin, daun telinganya dingin, punggung kakinya dingin, bersyukur. Kenapa? Karena disebutkan dalam kitab itu adalah ciri-ciri tanda keluarnya air liur setan. Jangan kaget, jangan dibully, jangan ditertawakan. Karena jika Anda tertawakan, Anda sama saja merendahkan daripada hadis Rasulullah SAW. Ya. Oke, yang merasa mual, merinding, kemudian setelah diterapi tangannya dingin, bersyukur teman-teman. Itu tanda air liur setan dalam tubuh kita keluar. Apa sih efek dari air liur setan? Yang pertama, ada nggak di sini yang habis wudhu selalu kentut? Ada nggak habis wudhu selalu kentut? Sama. Ada nggak habis wudhu habis wudhu selalu kentut? Ya, habis wudhu selalu kentut ada? Kalau lagi sholat lupa rakaat, gampang nguap, ada? Lihat, setan diciptakan dari api, yang namanya api takut dengan air, takut dengan angin, takut dengan dingin. Ada nggak di sini yang takut sama kipas angin? Takut mandi air dingin, kalau mandi harus pakai air hangat. Takut keluar rumah, karena takut terkena angin dingin, kemana-mana pakai jaket, pakai kaos kaki, bertemankan dengan fresh care, minyak angin, dan lain sebagainya. Ada nggak di sini yang takut sama air? Jadi jarang mandi, takut ke kamar mandi. Ada nggak? So, ini ciri-ciri teman-teman. Efek daripada air liur setan yang ada di dalam tubuh kita. Ingat, yang jadi pertanyaan. Dari mana datangnya air liur setan? Dari mana datangnya air liur setan itu? Yang jadi pertanyaan kan itu. Rasulullah bersabda, makan dan minumlah dengan tangan kanan, jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Ya, makan dan minum dengan tangan kiri. Karena makan dan minum dengan tangan kiri, makan minum bersama dengan ya. Jadi dari hal sederhana, kebiasaan buruk yang dianggap sepele, makan minum dengan tangan kiri bisa berdampak penyakit-penyakit seperti tadi. Ya, ini kalau makan minumnya dengan tangan kiri. Makanya hati-hati. Ya. Yang kedua, dari mana datangnya air liur setan itu? Makanan dan minuman yang terbuka di malam hari, dimakan lagi di esok hari. Nggak boleh teman-teman. Kalau teman-teman punya makanan di malam hari nggak habis, nggak pengen mubazir makanannya, simpan yang baik, tutup yang rapat. Ya, simpan yang baik, tutup yang rapat. Seperti itu teman-teman. Oke, kalau pengen makanannya nggak mubazir. Tapi kalau ada makanan terbuka di malam hari, besoknya dimakan itu bahaya teman-teman. Karena boleh jadi ada bakteri, ada virus, ada tikus, ada kecoa, ada cicak, ada makhluk. Hati-hati teman-teman. Indahnya hidup dengan sunnah. Ya. Yang ketiga, dari mana penyebabnya? Makanan dan minuman yang namanya buruk. Bakso, setan. Mie, setan. Seblak, setan. Nasi goreng, gila. Bakso, gendeng. Sok. Nah, itu dari situ penyebabnya teman-teman. Makanya hati-hati. Hadis Rasulullah, sabda Nabi jangan dianggap sepele. Karena apa? Efeknya bisa menjadi sesuatu yang besar. Sok, berawal dari makan minum dengan tangan kiri, ternyata bikin apa? Habis wudhu kentut. Bahkan bisa bikin takut sama angin, sama kipas angin takut, sama dingin takut, mandi air dingin takut. Itu bisa berdampak kayak gitu teman-teman. Ya. Bisa berdampak kayak gitu. Makanya hayu teman-teman, lakukan terapi ini rutin. So, teman-teman rutin terapi ini, insya Allah yang biasanya masuk angin nggak masuk angin lagi. Ya, yang biasanya mabuk perjalanan, insya Allah perjalanan kemana-mana lakukan terapi ini, insya Allah nggak masuk angin lagi, nggak mabuk perjalanan lagi. Yang badannya sering ngedrop, gampang sakit-sakitan, sakitnya kadang pindah-pindah, insya Allah teman-teman praktekin. Nah, ini yang disebut solusi sehat lahir batin. Oke? Satu, bukan hanya melulu tentang menyehatkan badan kita, perkara ruhani, kotoran-kotoran ruhani juga ikut dikeluarkan. Nah, silakan dipraktekin teman-teman. Ya, paham di sini? Paham? Nah, itu baru 10 jari. Makanya Pak, tubuh manusia itu hebat. Dari ujung kepala sampai ujung kaki ada 114 garis. Disentuh bagian tubuh yang sakit tepat pada garisnya, seketika berkurang penyakitnya. Ya. Kemudian dengan 10 jari sentuh dalam 4 pintu terbesar dalam tubuh manusia. Dari mana aja pintunya? Punggung besar, punggung tangan, punggung kaki, daun telinga. Nah, ini namanya pintu dalam tubuh.
Teman-teman yang paham kayak gini mungkin teman-teman yang belajar di psikolog. Nah, itu paham biasanya. Kalau yang belum belajar malah ditertawakan, dianggapnya ilmu apa kayak gini. Nah, karena belum belajar, jadi belum tahu. Oke? Nah, sekarang gini. Ketika satu jari sentuh di bagian tubuh yang sakit, seketika berkurang sakitnya, bahkan bisa jadi perantara sembuh. Ketika 10 jari kita lakukan terapi angin seperti tadi, langsung seketika bereaksi tubuh kita. Apa kabar dengan 10 jari dan telapak tangan jika dipadukan jadi satu? Ini akan jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Baca Al-Quran, surat Az-Zariyat, ayat 20, ayat 21. Silakan. Baca Al-Quran, surat Az-Zariyat, ayat 80, ayat 20, ayat 21. Silakan teman-teman. Di mana di dalam dalam bumi ada kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau memahami. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu, maka niscaya engkau akan mengenal Rabbmu. Lihat, tubuh kita itu hebat, teman-teman. Dengan kita hanya menyentuh bagian tubuh yang sakit dengan telapak tangan dan jari jemari, seketika bisa sembuh penyakitnya. Apalagi kalau teman-teman melakukan terapi ini dilakukan di saat sedang mandi. Itu dahsyatnya luar biasa, teman-teman. Oke, dahsyatnya luar biasa. Teman-teman, ketika sedang mandi, lakukan terapi ini. Dahsyatnya luar biasa. Luar biasa dahsyatnya. Ya, bahkan terapi ini disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa, disebutkan bagi teman-teman yang memiliki masalah apapun penyakit, organ tubuhnya punya masalah, tulangnya punya masalah, sendinya punya masalah, apapun penyakitnya. Segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan gaib dalam tubuh manusia, hilang semuanya. Bukan hanya itu, dalam kitab disebutkan, Allah sempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita sempurna kembali. Mau stroke kek, mau saraf kejepit kek, mau encok, mau pengapuran, mau lambung lecet, mau jantung bocor, mau apapun akan sempurna kembali, teman-teman. Maka terapi ini dahsyat. Buka Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20, ayat 21. Itu dahsyatnya luar biasa, teman-teman. Mau tahu nggak terapinya? Mau tahu nggak terapinya? Silakan teman-teman praktekin setiap hari, bisa. Ya, bisa. Nah, cuma terapi ini hanya bisa dilakukan hanya di saat sedang mandi saja. Ya, hanya dilakukan di saat sedang mandi saja. Bagaimana cara terapinya? Ingat, terapi ini hanya bisa dilakukan di saat sedang mandi. Maka persiapkan mandi itu dengan baik. Yang pertama, kalau ingin melakukan terapi ini, pastikan wadahnya pakai wadah yang bersih. Pakai ember boleh, pakai baskom boleh, pakai apapun boleh. Yang penting sekiranya cukup untuk kita mandi. Yang kedua nih, pastikan airnya baru ngalir. Baru buka keran atau baru ngambil dari gayung. Seperti itu ya. Yang ketiga, tambah garam Himalaya kalau punya. Kalau nggak punya, pakai garam kasar atau garam krosok. Kalau nggak ada, cukup air saja. Ya, jadi kalau punya garam Himalaya, silakan bisa ditambah garam Himalaya. Kalau ada, kalau nggak ada, silakan tambah garam kasar atau garam krosok kalau punya. Kalau nggak punya, cukup air putih saja. Garam dapur itu nggak bisa, teman-teman. Garam dapur itu nggak bisa. Terapi ini terapi yang sangat luar biasa, namun sangat disayangkan. Citra daripada terapi ini rusak oleh pedagang agama. Sehingga orang mendengar terapi ini langsung ilfil duluan. Langsung punya sudut pandang negatif duluan. Karena banyak di luar sana, ujung-ujungnya apa? Orangnya jualan garam ruqyah. Nauzubillah, teman-teman. Ya, ujung-ujungnya jualan garam ruqyah. Nauzubillah. Maka teman-teman, saya katakan, mungkin kalimat ini kasar. Tapi kalimat ini mudah-mudahan jadi tamparan bagi orang-orang yang masih bodoh. Orang yang membeli garam ruqyah adalah orang yang bodoh. Mungkin kalimat ini kasar. Mudah-mudahan kalimat ini bisa jadi tamparan melahirkan kesadaran. Karena hanya orang bodoh yang mau membeli garam ruqyah. Hanya orang bodoh.
Karena nggak ada sejarahnya. Dimanapun nggak ada namanya ulama jualan garam ruqyah, nggak ada. Tidak akan pernah ada yang namanya ulama jualan garam ruqyah. Nggak ada, teman-teman. Kalau ada ustadz, ada kiai, ada gus, ustazah, siapapun, jualan garam ruqyah, dia bukan ulama, melainkan pedagang agama. Dia bukan ulama, melainkan pedagang agama. Karena yang namanya ulama itu menghidupi agama. Bukan cari hidup dari agama. So, ulama berbisnis apapun, boleh, silakan. Mau jualan baju kek, jualan sayur, jualan buah, jualan apa aja, boleh, silakan. Namun jangan sampai jualannya dikait-kaitkan dengan hal-hal agama. Contoh, ya, contoh. Garam 1 kilo berapa? 8.000. Dikasih nama ruqyah, jadi berapa harganya? 100.000. Saya tanya, dia jual garam apa jual agama? Saya tanya, dia jual garam apa jual agama? Bukankah di Al-Quran sudah disebutkan haram hukumnya memperjualbelikan agama? Haram hukumnya memperjualbelikan doa. Dan haram hukumnya memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Ya. Garam 1 kilo 8.000. Gara-gara ustadz, gara-gara ustazah, gara-gara kiai, gara-gara gus. Dibungkus, dikasih nama garam ruqyah. Jadi 99.000. Jadi 100.000. Jadi ratusan ribu. Apa namanya kalau bukan pedagang agama? Maka jangan percaya kayak gitu, teman-teman. Ya. Begitupun sama. Minyak wangi 1 botol berapa? 50.000. Dikasih nama ruqyah, ratusan bahkan jutaan harganya. Hanya orang bodoh yang mau membelinya. Ya, dengan alasan membuka aura, bisa untuk membuang sihir dan lain sebagainya. Orang bodoh yang percaya kayak gituan. Ya, hanya orang bodoh. Minyak wangi boleh dijual, silakan. Kalau 1 botol 50.000, jual 50.000. Jangan Anda iming-imingi botol 50.000 dikasih nama minyak ruqyah, minyak pembuka aura. Dijual sampai jutaan. Itu orang bodoh yang mau membeli. Ya, seperti itu ya. Begitupun sama. Tasbih lah, make up lah, madu lah. Sama. Stop. Sekarang misal. Ini ada 1 botol madu murni. Ini ada 1 botol madu ruqyah. Sok. Orang Islam akan bermeset akan beli yang mana? Yang ada nama ruqyahnya kan? Tuh. Jangan sampai agama diperjualbelikan. Hanya zaman sekarang teman-teman. Agama diperjualbelikan. Makanya hati-hati ya, jangan mau percaya tuh. Siapapun namanya, siapapun gelarnya, apapun pengikutnya, kalau Anda jualan agama, Anda bukan seorang ulama, melainkan pedagang agama. Seperti itu ya. Ada lagi, air minum 1 botol 5.000, dikasih nama air doa. Wih, jadi berapa? Ratusan ribu, puluhan ribu. Hanya orang bodoh yang mau beli. Ya, hanya orang bodoh yang mau beli. Namun ketika sebuah majelis, sebuah yayasan, sebuah pondok, kemudian dia punya bisnis, air mineral, silakan dibeli. Ya silakan, nggak masalah. Kalau semisal harganya 20.000, kita punya uang 50.000, nggak usah kembali, sisanya sedekah. Nah itu jauh lebih bagus. Daripada mentang-mentang majelis, mentang-mentang pondok, air minumnya dimahali dengan alasan udah didoain. Jangan kayak gitu teman-teman. Ya. Jangan kayak gitu-gitu. Yuk, makanya lahirkan kewarasan, kesadaran. Beragama itu karena keimanan, karena kesadaran, bukan karena ikut-ikutan. Paham di sini? Ya, paham? Mohon maaf bila mana ada yang tersinggung. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Oke? Saya nggak peduli mau ustadz itu namanya besar, atau pengikutnya banyak, jamaahnya banyak. Kalau Anda sudah jualan agama, Anda bukan ulama, melainkan pedagang agama. Ya, maka kita sebagai umat, jangan mau tertipu dengan oknum-oknum pedagang agama. Ada lagi duit goib, ada lagi ini itu dan lain sebagainya. Nauzubillah teman-teman. Nauzubillah. Jangan ya. Bahkan sekarang lagi